Selamat sore teman-teman, adik-adik semua. Selamat sore menjelang malam. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang kita pikir cukup unik sebenarnya, dan tapi sangat penting untuk kita ketahui. Sebenarnya tema ini tema yang lebih tepat kepada para pelayan atau para pengajar, atau para pengkhotbah atau para yang biasa berdiri di mimbar. Karena hari ini kita akan belajar tentang pedoman berkhotbah. Tetapi dalam materi ini memuat dua hal, bukan saja soal bagaimana kita berkhotbah, tetapi bagaimana caranya kita menafsir. Di dalam ini, materi ini ada dua hal. Pertama, teman-teman yang memang punya interest menjadi pelayan Tuhan untuk berdiri di mimbar, itu berguna sekali. Yang kedua, walaupun tidak interest untuk berdiri di mimbar, tetap saja sangat berguna dan penting, karena dalam materi ini kita akan belajar bagaimana cara menafsir. Supaya apa? Supaya ketika teman-teman mendengar, teman-teman tidak disesatkan. Kan seperti yang Beta sudah sampaikan pada minggu yang lalu ya, ingat yang berdiri di mimbar itu tidak semuanya adalah pengajar benar. Bisa jadi ada pengajar yang tidak benar, baik yang kita saksikan secara langsung maupun yang kita nonton di platform media sosial lainnya. Nah, untuk itu, untuk dapat teman-teman bisa menyaring, memfilter setiap khotbah atau omongan dari para pengajar-pengajar ini, teman-teman butuh satu rumus yang pakem, butuh tips-tips untuk bagaimana teman-teman bisa menyaring ini. Nah, hari ini kita akan bagikan tentang tips, tentang pedoman, tentang rumusan bagaimana sih kita akan menafsir. Dengan begitu teman-teman, kalau mendengar pengajar khotbah, misalnya dari ayat sekian, dari pasal sekian, ayat sekian, teman-teman akan langsung memasang radar itu. Radar atau rumusan khotbah yang kita akan bahas ini, pasang itu, kemudian akan ada batasan. Jadi ketika dia ngomong, teman-teman karena sudah pasang radarnya, tinggal lihat sejauh mana dia berkhotbah dan sejauh mana teman-teman peka terhadap apa yang disampaikan. Nah, maka pada hari ini sangat relevan kalau kita belajar tentang bagaimana kita berkhotbah dan bagaimana kita menafsir. Nah, kenapa ini penting juga? Yang pertama, nanti materi ini tadi Beta soalnya sempat, teman-teman bisa bagikan ini, nanti Beta kirim kasih kakak Fixio ya, dari kakak Fixio, jadi bisa pegang sebagai pegangan teman-teman. Ini juga bisa dipakai ketika teman-teman saat teduh memilih ayat, teman-teman pasang rumus ini untuk bagaimana menafsir ayat itu. Jadi bukan sesuka gue orang suka-suka Beta mau tafsir bagaimana soalnya seperti itu. Kita kekristenan tidak seperti itu, jadi kita tidak bisa sembarangan. Ada rumus, dan semoga rumus ini yang Beta sudah buat sesimpel mungkin, sesederhana mungkin yang bisa dipelajari oleh teman-teman, baik ya walaupun tidak belajar teologi, tapi bisa dipahami. Kemudian memang di sini ada istilah-istilah atau metode-metode yang dipelajari hanya dalam ilmu teologi, tapi orang Kristen wajib atau perlu, bahkan berhak, teman-teman berhak untuk mempelajari ini. Beta akan sampaikan dengan sesederhana mungkin. Nah, kenapa penting? Agar khotbah kita benar sehingga dapat berdampak pada pertobatan dan kita serta pendengar terberkati. Coba buka Roma 1 ayat 16 sampai 17. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tapi juga orang Yunani. Ya sudah cukup. Oke. Sebab di dalam Allah nyata kebenaran dan seterusnya. Ya, supaya orang bisa bertobat. Yang berikut, agar kita tidak salah berkhotbah sehingga menjadi bagian dari penyesat dan dapat menyesatkan orang lain. Seperti yang diwarningkan oleh Matius 18 ayat 7 atau 2 Yohanes 1 ayat 7 sampai 9. Boleh buka Matius 18 ayat 7. Ini sudah pernah Beta sampaikan juga di sini.
Agar teman-teman ketika berkhotbah, berdiri di sini, minimal kan akan jadi kepala keluarga, akan jadi ibu rumah tangga. Pada saat doa keluarga kan akan baca firman, anak-anak mendengarkan. Celakalah dunia dengan segala penyesatnya, memang penyesat harus ada, tapi celakalah yang mengadakannya. Nah itu, supaya, ini kenapa setiap orang Kristen wajib memahami apa itu menafsir. Karena kalaupun teman-teman tidak berdiri seperti di posisi beta sekarang, minimal dalam keluarga. Atau Natal, apakan akan berdoa bersama. Akan membahas ayat dan sebagainya. Atau dalam kelompok sel pemuda, juga beta berharap ke depan, teman-teman kakak Fiksu, tidak sudah harus mulai belajar untuk teman-teman untuk memimpin. Tapi dikasih yang ketat. Mereka pimpin, kasih mereka materi, terus ketika mereka susun materi, minta materi itu untuk dipelajari, rasa oke, suruh mereka naik sini dan bicara. Ya, kakak Fiksu. Jadi teman-teman sudah harus, nah ini materi ini boleh teman-teman pakai, beta akan kasih di kakak Fiksu, dan boleh bagikan seluas-luasnya, boleh pegang sebagai pegangan. Nanti video ini kalau lupa-lupa dengan beberapa materi, tinggal nonton kembali video ini. Yang ketiga, manusia butuh dan harus memahami ajaran atau doktrin. Ini kita sudah ngomong ulang-ulang. Mazmur 119 ayat 66 dan ayat 130. Ajarlah daku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu. Ya, supaya kita harus belajar ajaran, supaya jangan jadi bodoh dan jangan dibodohi juga. Ayat yang 130, bila tersingkap firman-firmanmu dan memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Jadi kita ini orang-orang bodoh, harusnya belajar. Nah, berarti penting untuk belajar berkhutbah, belajar menafsir. Itu supaya apa? Supaya ketika kita menafsir kita tidak menyesatkan, kita berkhotbah kita tidak menyesatkan, supaya kita mendengar orang bertobat kita tidak ikut tersesat begitu saja. Jadi tidak gampang-gampang gitu. Nah, tapi untuk belajar tentang berkhotbah kita harus kenal satu istilah yang kalau anak teologi ya, dia sudah orang belajar teologi sudah biasa dengan istilah ini, yaitu homiletika. Apa itu homiletika? Homiletika berasal dari bahasa Yunani homilia. Ini teman-teman bisa Google, bisa juga cari di Wikipedia, banyak. Kita baca saja, yang mempunyai arti dasar perundingan, penguraian atau khotbah. Jadi homiletika bisa sama dengan khotbah. Homiletika dapat didefinisikan sebagai berikut: ilmu berkhotbah atau pelajaran berbicara di hadapan orang banyak supaya pokok yang disampaikan dapat disajikan dengan cara terang, nyata dan berkuasa. Tekanan dalam kata ini adalah bagaimana cara memberitakan pengajaran Kristen secara teratur, sistematis dan sedap didengar agar pendengar dapat menerima dengan baik serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Definisi di atas mengandung dua indikasi, yaitu persiapan bahan khotbah dan yang utama persiapkan untuk menyampaikan khotbahnya. Ini berarti homiletika adalah sebuah ilmu yang praktis, yaitu mempelajari bagaimana cara memberitakan pengajaran Kristen termasuk syarat-syarat dalam mendidik seorang menjadi seorang pemberita firman yang baik. Jadi ada dua. Homiletika itu bicara tentang satu, bagaimana menyiapkan materi, menyiapkan khotbah kita, di dalamnya termasuk tafsiran-tafsiran dan sebagainya. Yang kedua, bagaimana teman-teman cara menyampaikannya. Maka memang bahasa ini kan sangat penting. Ada orang yang susun khotbahnya sudah bagus, tapi ketika berbicara di sini malah tidak menggambarkan isi materinya. Itu juga problem. Jadi kalau sudah pandai menyusun khotbah dalam satu materi, harus pandai juga mengeksekusi materi itu ketika berkhotbah. Itu dua hal yang secara garis besar dipelajari dalam homiletika. Tapi itu secara umum, teman-teman sudah pahami. Tapi kita akan terus belajar beberapa istilah dalam berkhotbah. Tapi sebelumnya kita belajar dulu, ada dua hal penting dalam berkhotbah. Pertama, kemampuan menyampaikan khotbah, yang tadi dalam homiletika di bagian yang kedua. Kemampuan menyampaikan khotbah. Yang kedua, kemampuan menafsir firman. Itu dua hal yang penting. Jadi kalau teman-teman sudah pintar menafsir, harus juga pintar menyampaikannya. Jangan sampai tidak nyambung. Itu kan sama dengan di homiletika yang pertama. Tapi kita buat lebih teknis lagi. Kemampuan menyampaikan khotbah ini berhubungan dengan public speaking. Mungkin teman-teman harus kaya diksi, pemilihan diksi, intonasi, volume, vokal, dan lain sebagainya. Kalau orang-orang yang diksinya kurang begitu bagus,
atau artikulasi kurang bagus itu seperti beta kan kurang jelas. Jadi sebenarnya kurang sebagai pembicara yang baik. Omong rumah orang dengan umah karena kurang jelas. Jadi itu salah satu hal yang cukup penting. Bagaimana penekanan teman-teman ketika dalam berkhutbah. Kemudian yang berikut ada tentang gestur tubuh, bagaimana cara berbicara, gaya itu setiap masing-masing orang dengan gayanya. Ya, kalau dalam bahasa-bahasa teater, bagaimana blocking panggungnya. Kan tidak mungkin kita berkhutbah sambil audiens ini kita menghadap ke sini. Bisa ada pengkhutbah yang dia agak miring, tapi dia tetap wajahnya gini. Itu juga satu bentuk gestur-gestur. Bisa juga ada yang gini, tapi wajahnya tetap harus gini. Itu bentuk-bentuk gestur setiap orang pengkhotbah nyaman-nyamannya dia. Tetapi kita batasi bahwa jangan sampai juga saking nyaman-nyamannya kita berdiri sesuka kita, kan kita sedang berkhotbah. Jadi jangan asal-asal gaya. Seperti misalnya gaya-gaya di pinggir jalan, ya tidak boleh berdiri cara seperti itu. Kemudian misalnya mimik wajah dan sebagainya. Itu bisa dipelajari teman-teman yang beta pikir mudah sekali. Tinggal googling cara bagaimana public speaking dan sebagainya, itu teman-teman bisa pelajari. Kemudian yang berikut kemampuan menafsir firman. Nah, ada 3 hal yang penting. Pertama, hermeneutik. Kedua, eksegesis. Yang ketiga, eksposisi. 3 hal ini akan kita bahas. Untuk yang lain-lain gestur tubuh itu bisa belajar sendiri. Beta tidak merasa harus mengajarkannya di sini. Penting, tetapi beta pikir teman-teman bisa belajar sendiri. Yang penting ini yang beta pikir haruskan beta ajarkan sekarang di sini. Hermeneutik, eksegesis, dan eksposisi. Apa itu? Kita akan belajar pertama yaitu hermeneutik. Istilah hermeneutik berasal dari bahasa Yunani juga, yaitu hermoneo, yang secara literal berarti menyampaikan sebuah pikiran atau keinginan, menjelaskan sebuah ucapan gitu, atau menerjemahkan dari suatu bahasa ke bahasa lain. Ya, secara historikal kata ini berhubungan dengan nama dewa Hermes. Dalam mitologi Yunani, dewa Hermes adalah dewa yang bertugas menyampaikan berita atau menjelaskan hasil keputusan para dewa di nirwana bagi manusia. Dewa ini juga disinyalir sebagai dewa ilmiah, penemuan, dewa keahlian, dewa dolah dalih, dewa seni tulis dan lain sebagainya. Jadi dia berhubungan dengan seni berbicara itu dewa ini, dewa Hermes ini. Nah, tapi dari namanya ada istilah hermeneutik ini. Tapi teman-teman, walaupun hermeneutik ini secara genetik istilahnya, secara genetik merupakan nama dari nama-nama dewa pagan, jangan sampai kita bilang wah hermeneutik ini bukan teologis nih, ini pagan ini. Kekristenan tidak boleh bercampur arus dengan pagan, ya tidak. Ada banyak istilah yang dulunya pagan, tapi kita bisa memaknainya secara baru. Kita pernah belajar ini kan, jangan jatuh pada genetic fallacy. Genetic fallacy adalah kesalahan berpikir genetik. Hanya karena istilah A mula-mulanya digunakan secara pagan, tapi maka istilah itu tidak boleh digunakan seterusnya. Terutama dalam kekristenan. Nah, teman-teman bayangkan, ada banyak istilah dan kekristenan yang sebenarnya itu dulunya itu adalah dari pagan. Tetapi kekristenan tidak memaknai dalam makna pagannya, tapi mengambil esensi sesuai dengan teologi Kristen. Misalnya kata Allah. Kata Allah itu kan sebenarnya kalau ditelusuri sebelum abad ke-7, sebelum ada agama Islam, ya kata Allah itu sudah digunakan. Orang Kristen dulu juga sudah gunakan kata Allah, tapi kalau ditelusuri ke belakang lagi, waktu di Arab masih pagan, belum ada agama, Kristen belum masuk dan Islam belum ada, itu mereka juga menyembah dewa yang namanya Allah. Allah itu dalam Arab itu proper name, bukan general name. Itu nama pribadi, bukan nama jabatan. Itu nama dewa di Arab sana. Nah, itu jelas tidak merujuk pada Allah Tritunggal maupun di Allah dalam pengertian teman-teman Islam. Gitu. Tapi kemudian diredefinisi ketika kekristenan masuk ke Arab, tetap menggunakan Allah tapi diberikan makna yang baru merujuk pada Allah Tritunggal. Boleh. Karena beta sudah pernah ngomongkan, bukan istilahnya tetapi makna di balik istilah itu yang penting. Betul kan? Nah, jadi kalau kita mau
menolak istilah-istilah yang pagan akan ada banyak nih teman-teman. Nanti LAI juga akan terjemahkan ulang kata Allah tidak boleh ada dalam Alkitab. Nah, kekristenan mengambil kata Allah itu sebagai general name, nama jabatan yang setara dengan Ibraninya Elohim atau dalam Yunaninya Theos. Itu setara, tapi kalau bukan nama pribadi ya, sebagai nama jabatan. Nah, maka hermeneutik ini kita ambil sebagai makna ilmu menafsir. Jadi bukan dalam makna dewa-dewa itu. Ini beta hanya jelaskan secara historis dari mana asal kata ini. Nah, memang sejak zaman kuno kata hermeneutik ini sudah dipakai dalam arti menafsir atau memberikan penjelasan terhadap suatu yang tidak atau kurang jelas. Meski begitu, baru abad ke-17 Masehi kata ini digunakan sebagai istilah teknis yang merujuk pada teori-teori penafsiran. Ketika kata Latin hermeneutika tidak dipakai dalam arti ini. Kalau begitu, apa pengertian hermeneutik dalam hubungan dengan menafsir Alkitab? Sebenarnya dalam penjelasan di atas kita sudah dapat menangkap gambaran umum mengenai pengertiannya dalam hubungan dengan menafsir Alkitab. Meski begitu, saya perlu menegaskan secara teknis bahwa kata ini jika dihubungkan dengan menafsir Alkitab memiliki 3 aspek pengertian yang berbeda namun berkaitan erat. Yaitu pertama, hermeneutik sebagai ilmu. Dalam aspek ini hermeneutik digunakan dalam ilmu, dalam arti ilmu yang mempelajari tentang proses penafsiran Alkitab. Jadi sebagai ilmu dia bicara tentang bagaimana menafsir Alkitab. Bidang apapun, menekuni bidang apapun akan improve-nya akan semakin banyak. Improve yang dimaksud ini dalam batasan-batasan yang jelas ya, tidak melangkahi prinsip-prinsip dalam penafsiran. Nah itu kegunaannya dalam mempelajari hermeneutik sebagai seni. Nah, hermeneutik yang ketiga, hermeneutik sebagai sebuah tindakan spiritual. Pemahaman di aspek ini adalah bahwa hermeneutik bukan sekedar sebuah ilmu dan proses pengembangan kecakapan menafsir saja, melainkan juga dibutuhkan untuk pertumbuhan rohani si penafsir, termasuk pertumbuhan rohani komunitas Kristen secara umum. Nah, yang ketiga ini sangat penting ini. Jadi bukan hanya sebagai ilmu, bukan hanya menjadi makin jago menafsir, tetapi hermeneutik ini harus berdampak dalam pertumbuhan rohani penafsir, kita menafsir maupun komunitas ini. Artinya apa? Beta bayangkan kalau teman-teman muda semua minimal punya kecakapan, kalau kita range 0 sampai 10, kecakapan menafsir misalnya kalau oke lah, kalau yang berkhotbah kecakapannya sekitar 8, 9 misalnya. Tapi kalau pendengar itu di sekitar 7, 8, oke banget, itu oke banget. Kenapa? Teman-teman duduk sini bukan kayak orang yang pelangak-pelongok dan dengar yang ngomong di sini ini seolah-olah dia paling benar dan teman-teman tidak bisa koreksi dan tidak tahu harus koreksi apa. Tapi teman-teman duduk situ sudah sebagai pendengar dan bahkan bisa memfilternya dengan baik. Kekristenan kalau ada di level ini itu paling good. Paling mantap sudah itu, gereja kalau sudah di level itu sudah mantap itu. Itu siapapun yang mau berdiri di sini, dia akan pikir 1000 kali, dia akan bolak-balik materinya, akan pelajari materinya habis-habisan, karena dia tahu dia sedang berhadapan dengan audiens yang paham juga menafsir. Beta pribadi pengen banget teman-teman pemuda, Bethesda, Pigen, satu saat ada di level ini. Kita push biar ada di level itu. Supaya teman-teman turut menjaga gereja ini. Menjaga secara rohani, menjaga secara iman. Jadi pengajaran apapun tidak bisa masuk sesuka hatinya dia. Gitu. Atau pengajar apapun tidak bisa. Atau teman-teman di luar sana dengar media sosial segala macam itu tidak gampang. Terombang-ambing. Karena teman-teman belajar ini, teman-teman menjaga komunitas ini. Nah, tadi itu hermeneutik. Kita bicara tentang hermeneutik sebagai ilmu, hermeneutik sebagai seni, dan hermeneutik berguna bagi pembangunan rohani untuk komunitas Kristen. Nah, sekarang kita masuk bagian yang kedua, yaitu eksegesis. Tadi kan angka 3, hermeneutik, eksegesis, dan eksposisi. Ini perhatikan bagian ini supaya teman-teman jangan lewatkan. Eksegesis dan eksposisi ini paling penting. Dari hermeneutik tadi ini dan nanti eksposisi itu bagian paling penting, bagian yang menentukan teman-teman nanti akan bisa memandang Alkitab dengan lebih terang dan jelas. Di
Istilah berikut yang berkaitan dengan hermeneutik adalah istilah eksegesis. Eksegesis. Kata ini juga berasal dari kata Yunani exegeomai. Itu ada di dalam Yohanes 1:18, Kisah Rasul 10:8, ayat 15, 12, ayat 14, ayat 21, ayat 19 gitu. Jadi secara literal kata ini berarti menggali keluar atau memimpin keluar, membawa keluar. Jadi satu culit out, jadi membawa keluar konteks tertentu. Jadi, nah dalam hubungan dengan menafsir Alkitab, eksegesis berarti menerapkan langkah-langkah atau metode-metode prinsip hermeneutik dalam menemukan arti atau maksud mula-mula dari si penulis kepada pembaca mula-mula dari teks yang hendak ditafsirkan. Nah, perhatikan penekanan pada kata-kata yang dimiringkan, yang beta penekanan. Maksud mula-mula dari penulis, menemukan arti dan maksud mula-mula dari si penulis kepada pembaca mula-mula. Jadi ketika teman-teman baca Alkitab yang sekarang, teman-teman berusaha untuk sama seperti berusaha untuk kembali ke masa yang lampau, membaca ayat itu, apa sih maksud si teks itu? Jadi membawa kembali bahan-bahan yang dulu itu untuk dibuka di zaman yang sekarang ini. Itu maksud ayat, itu yang dimaksud dengan eksegesis, membawa keluar, menggali keluar dari teks keluar. Nanti ada lawan katanya ya. Yaitu definisi ini merujuk pada dua hal. Yaitu pertama, eksegesis adalah penerapan dari hermeneutik. Hermeneutik adalah ilmunya, sedangkan eksegesis adalah penerapan dari ilmu tersebut. Kedua, fokus dan tujuan penyelidikan eksegesis adalah mencari tahu atau menemukan maksud atau arti mula-mula dari penulis kepada pembaca mula-mula. What it mean? Apa artinya gitu. Fokus ini merupakan sebuah keharusan karena Alkitab memang ditulis bagi kita, tapi tidak untuk kita. Ngerti kan? Waktu itu dituliskan sebenarnya untuk waktu itu, tapi sebenarnya Alkitab secara umum sebenarnya untuk kita semua. Tapi ada beberapa part yang sebenarnya tidak secara langsung untuk kita. Jadi harus dipahami baik-baik. Kalau tidak nanti kita suka salah terjemahkan atau salah menafsir. Jadi maksudnya Alkitab ditulis pada satu masa atau zaman tertentu yang tentu penulisannya berkaitan dengan masa atau zaman yang bersangkutan. Maka harus dieksegesis, harus dicari tahu konteksnya apa dulu di situ. Nanti kita akan kasih contoh yang lebih enak. Pada umumnya para ahli membagi langkah-langkah eksegesis menjadi dua, yaitu pertama langkah-langkah umum, ada juga yang menyebutnya hermeneutik umum, general hermeneutics, dan kedua langkah-langkah khusus, ada yang menyebut sebagai hermeneutik khusus atau special hermeneutics. Yang dimaksud dengan langkah-langkah umum adalah langkah yang dapat diterapkan pada semua kitab di dalam Alkitab. Sedangkan yang dimaksud dengan langkah-langkah khusus adalah langkah-langkah yang hanya diterapkan sesuai dengan jenis sastra atau genre dari teks yang hendak ditafsir. Mengenai detail kedua kategori tersebut akan disampaikan pada bagian-bagian di materi ini. Nah, eksegesis itu, teman-teman gini, paling mudah gini, ada anak hukum Helen ya. Helen ini siapa ya, anak hukum? Sebenarnya prinsip eksegesis ini prinsip yang sama diterapkan di semua case atau bidang ilmu. Misalnya di hukum, kalau orang mau dihukum itu disebut dengan olah TKP. Misalnya terjadi pembunuhan misalnya di gereja misalnya, tapi ini contoh ya, semoga tidak, karena cukup mau contoh di rumah mana cukup, misalnya di area sini, di area sekitar ini, maka biasanya penegak hukum harus lakukan olah TKP. Olah TKP. Kenapa tidak olah TKP-nya di gedung sana, gedung sini? Ya harus di sini, di kejadiannya, di tempatnya. Dicari tahu terus dilihat, biasa di film-film ada orang gambar orang itu digambar, kemudian tembok-tembok diperiksa ada sidik jari, kemudian dilihat ini kekerasan bagaimana terjadinya, apakah ini bla bla bla, semuanya dilakukan di sini. Karena kejadiannya di sini. Maka penyidik, apa yang penyidik berusaha lakukan? Berusaha menggali kan? Menggali konteks pembunuhan itu. Betul tidak? Nah, itu sebenarnya yang disebut dengan eksegesis. Berusaha menggali keluar konteksnya. Seperti apa? Tapi kalau teman-teman misalnya, teman-teman kejadian di sini, TKP di sini, tapi kemudian
pergi ke luar sana cari bukti-bukti dan olahnya di luar sana. Itu salah. Luar sana baru datang ke TKP sini buat justifikasinya. Oh, pembunuhan di sini terjadi karena bla bla bla. Padahal teman-teman menyelidikinya di luar sana. Itu namanya eisegesis. Eisegesis. Kebalikan dari exegesis. Eisegesis itu informasi dari luar dimasukkan ke dalam TKP, ke dalam konteks. Sedangkan exegesis itu konteks di sini kita gali keluar. Sudah paham maksudnya? Nah, kalau ayat begini, misalnya ayat Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih saya Allah dan nah, ketika baca ayat tersebut, teman-teman harus lakukan exegesis. Apa sih maksud ayat Allah ini? Ayat ini? Ayat ini. Nah, bagaimana cara kita mengolah TKP pada ayat-ayat ini? Kalau dalam hukum kan mereka akan pakai alat, misalnya sidik jari, melihat senjata digunakan, DNA, apalah segala macam. Itu metode-metode dalam mengeksegesis TKP. Tapi dalam ayat apa sih untuk dapat menarik konteksnya? Untuk mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi? Periksa budaya. Waktu ayat ini Yohanes sampaikan itu di abad permulaan. Abad permulaan itu budaya itu apa sih? Kenapa Yohanes sampai ngomong ini? Kemudian nanti teman-teman akan periksa Yohanes tulis dalam bahasa apa sih waktu itu? Bahasa Yunani. Periksa bahasa Yunaninya, bahasa aslinya ini apa ayat ini? Kata-kata apa yang digunakan? Itu disebut dengan exegesis. Teman-teman menggali, mencari tahu ayat ini. Itu yang disebut dengan exegesis. Jadi paham ya sampai sini exegesis paham ya. Jadi setiap ayat yang teman-teman temukan teman-teman harus cari tahu. Ayat ini konteksnya apa? Untuk mencari konteksnya itu kita akan melihat latar belakang budaya, akan melihat studi kata atau bahasanya, bahasa aslinya apa. Kemudian melihat keseluruhan cerita itu menceritakan apa. Nah, cerita dan budaya itu biasanya berhubungan. Nah, kemudian melihat juga ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Itu menceritakan tentang apa? Nah, itu cek semua. Sama seperti tadi beta bilang, kalau terjadi pembunuhan, cek TKP. Apa saja yang terjadi di sini, kejadiannya tanggal berapa, jam berapa. Nah, sebelumnya itu korban ada di mana, pelaku ada di mana. Sesudah terjadi kecape, pelaku sudah kemana dan bagaimana. Itu namanya olah TKP, namanya kita mengeksegesis konteks pembunuhannya itu sebenarnya bagaimana. Betul tidak? Jadi kalau orang mau tahu pembunuhan, dia cari tahu di luar sana atau dalam sini, kalau kejadian di sini. Ya di dalam sini kan. Jadi kalau mau tahu konteks ayat, harus lakukan eksegesis atau isegese. Eksegesis. Cari tahu konteks ayatnya seperti apa. Bukan teman-teman pergi pilih informasi di luar sana, baru bawa masuk ke dalam konteks ayat. Itu salah. Misalnya gunakan penelitian sains. Menurut sains, penemuan terakhir oleh ilmuwan hebat bla 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 begini ini, maka ayat ini ternyata tidak seperti itu tafsirannya. Itu teman-teman pergi pilih bukti di luar Alkitab, kemudian bawa masuk dan pakai untuk menjustifikasi isi Alkitab. Sama dengan terjadi pembunuhan di sini, pergi di luar sana cari tahu luar sana terus pakai justifikasi pembunuhan di sini. Padahal harusnya diolah di sini, bukan olah di luar. Ngerti tidak? Ngerti kan? Paham ya? Nah, itulah eksegesis itu. Nah, yang berikut kita akan belajar tentang eksposisi. Nah, teman-teman tahan dulu untuk eksegesis, kita belajar eksposisi. Lalu apa itu eksposisi? Nah, eksposisi ini hubungan dengan penafsiran Alkitab merujuk pada aplikasi kontemporer atau aplikasi masa kini atas dasar hasil penyelidikan eksegesis. Ya, eksposisi itu ketong akan mengaplikasikan tafsiran yang itu ke masa kini, kontemporer, ke masa sekarang ini. Berdasarkan eksegesis yang sudah kita lakukan. What it means gitu. Jadi eksposisi itu biasanya dapat berupa misalnya devosi itu teman-teman, devosi, saat teduh pribadi, atau khutbah seperti ini. Sermonik dalam khutbah seperti ini. Jadi dalam dua hal. Bisa dalam saat teduh dan ini jadi menggunakan rumus yang sama. Jangan pas saat teduh mulai berdoa, apalagi sudah pakai menangis-nangis, tiba-tiba hati
bilang A, ini pasti ayat bilang A. Padahal jangan sampai itu setan yang masuk bilang A. Padahal sudah tidak pakai rumus lagi. Harus pakai rumus. Bagaimana baca ayat itu harus taruh rumusnya. Gitu. Kalau teman-teman tidak tahu rumus, nanti setan yang kasih di rumus dan teman-teman mulai menafsir ayat seturut dengan apa yang setan bilang. Ingat, setan itu punya jurus yang paling ampuh adalah digunakan Alkitab juga. Itu dari Kejadian sampai Wahyu dia melakukan itu. Dengan Adam dan Hawa ular bilang apa? Semua. Kan Allah bilang semua di sini boleh kau makan kecuali yang satu itu. Tapi ular begini, semua di sini bosang boleh makan. Dia jadi bekas beda-beda tipis. Dia tetap pakai firman, tetapi dia belokkan dikit. Untung nggak Hawa bilang waktu itu, oh tidak, tuh Allah bilang semua boleh makan, hanya satu yang pohon ini di tengah itu yang tidak boleh. Walaupun akhirnya Hawa makan juga. Karena ular pelintir lagi. Iya betul, Allah omong betul itu. Sebenarnya kalau makan lu sama dengan Allah. Dia pelintir lagi itu. Jadi ular itu dia punya jurus paling pamungkas adalah menyesatkan ayat-ayat firman gitu. Dia pelintir ayat firman. Dia menggunakan ayat firman untuk pelintir. Nah teman-teman nanti kalau tidak kuat dengan ini, inti dari gereja melayani dan sebagainya adalah firman. Tapi kalau firman itu sudah bisa dipelintir oleh iblis dalam gereja tertentu, lalu ngapain ini gereja berdiri? Tidak berguna sama sekali. Nah itu yang harus teman-teman perhatikan. Jadi eksposisi itu adalah teman-teman melihat semacam merenungkan kembali, melihat konteks kekinian berdasarkan eksegesis yang teman-teman sudah lakukan. Ibaratnya rumah, eksegesis itu pondasinya, dalam menafsir pondasinya, eksposisi itu teman-teman mulai bangun dia punya. Cek dan sebagainya. Beta kasih contoh, misalnya coba yang beta pernah dulu kasih bilang, ketika Paulus bilang perempuan pakailah tudungmu gitu, karena lu tidak baik menunjukkan dalam Korintus lah, beta lupa, menunjukkan lu punya rambut itu harus pakai tudung gitu. Nah, karena teman-teman membaca ayat tersebut, kemudian teman-teman mulai make exegesis, kemudian ditarik ke konteks sekarang. Maka teman-teman mulai menasihati teman-teman saudara perempuan, mama, kakak, adik, teman. Paulus bilang pakai kerudung, jadi bosong harus pakai kerudung. Itu ayat itu ada. Nanti coba cek yang dalam Korintus ada. Paulus suruh pakai kerudung itu. Pakai tudung kepala maksudnya gitu. Kalau sekarang kan bilang pakai kerudung. Kalau kita saudara-saudara muslim bilang kayak hijab gitu. Ada ayat tersebut. Nah, problemnya di mana? Kenapa orang Kristen sekarang tidak pakai kerudung? Melawan firman. Ada yang bisa lepaskan problem ini ya? Ada yang bisa terangkan problem ini tidak? Ini baru satu problem. Ada banyak ayat yang kayak gitu-gitu. Ini kalau kita tidak punya kemampuan eksegesis, maka akan bingung seperti ini. Ayat tersebut kalau dieksegesis, Paulus kemudian dilihat ayat tersebut, dilihat waktu itu kejadian apa. Oh ternyata waktu itu ada kejadian perempuan sering dilecehkan dan lain sebagainya. Perempuan itu sedang tidak menghargai tubuhnya dan lain sebagainya. Akhirnya Paulus membuat peraturan itu. Semua perempuan wajib pakai kerudung untuk konteks waktu itu. Jadi bersifat lokalitas. Jadi perintah Paulus itu, arahan Paulus itu hanya bersifat lokalitas. Hanya bersifat momen tertentu. Di saat itu saja, bukan berlaku sampai sekarang. Gitu. Karena ada latar belakang tertentu. Itu hanya bisa kita lakukan kalau apa? Kalau kita memahami apa yang disebut dengan apa tadi kita belajar, eksegesis. Kalau kita mampu mengeksegesis ayat dengan benar. Kalau teman-teman tidak punya kemampuan eksegesis, ular tua itu datang, dia akan bilang, bosan semua berdosa, percuma gereja-gereja ini, tetapi sana ada yang pakai kerudung. Di Alkitab perintah begitu. Maka mulailah, entah siapalah, jangan sampai satu di antara pemuda sini ya, mulai bikin sekte Kristen tertentu, perempuan harus pakai kerudung. Karena salah menafsir, maksudnya karena eksegesisnya tidak bagus. Itu pentingnya eksegesis ya teman-teman. Itu pentingnya eksegesis. Atau seperti yang beta sampaikan Brian Siawarta itu kan ketahuan kemampuan eksegesisnya rendah. Walaupun dia mengaku S2 ambil di Amerika sana. Ternyata di sekolah Amerika yang beta dengar sekolah yang liberal juga. Yang dia punya sekolah yang teologi dalam bicara tentang ilmu hermeneutiknya rendah.
Jangan lihat Amerikanya, Amerika pun tidak menjamin kualitas. Seperti Brian itu kan ketahuan kualitas. Dia tidak mampu menafsir Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya itu maksudnya seperti apa, dia tidak mampu. Tidak punya kemampuan eksegesis yang baik. Nah itu penting sekali. Nah kalau teman-teman punya kemampuan eksegesis yang baik, maka teman-teman akan mengeksposisi dengan baik. Nah, contoh misalnya di Alkitab ketika mengatakan jangan mencuri dan sebagainya, itu berlaku keseluruhan. Kita bisa kasih refleksi. Eksposisinya adalah, nah itu ingat, jangan sampai teman-teman kita ambil uang persembahan misalnya, uang gereja atau uang mama, papa, itu namanya eksposisi, itu paling sederhana. Jadi ayat mengatakan jangan mencuri, dieksposisikan. Teman-teman mulai eksposisi. Jadi kalau bilang jangan mencuri, Alkitab mengatakan bla 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 bla. Eksegesis ayat itu. Kenapa tidak boleh mencuri? Ketika sudah eksegesis, teman-teman sudah bangun pondasi. Pondasi dalam menafsir. Kemudian setelah pondasi kokoh, teman-teman eksposisikan. Ini beta kasih tahu ya, apa tips-tips dalam menafsir dan kemudian dalam berkhotbah ya. Eksegesinya sudah oke, bangun sudah eksposisi. Nah, berdasarkan eksegesis ini, maka teman-teman jangan mencuri. Jangan ambil uangnya papa, uangnya mama, jangan ambil uang saudara bla bla, itu paling sederhana. Nanti kan itu disebut eksposisi. Tarik ke konteks masa kini. Jangan curi uang curi barang di mall. Itu di Kupang dulu sempat happening dulu di Dutalia itu zamannya kita pun kakak tuh dong lagi heboh lagi tren-trennya curi-curi barang di toko-toko besar gitu. Itu bukan karena kebutuhan, bukan karena mereka pengen, hanya karena apa ya? Ada yang penyakit, ada yang kayak karena tren-tren saya waktu itu. Tetap saja salah karena Alkitab bilang begini. Jadi kita bisa menjustifikasi kasus-kasus yang sekarang terjadi dengan eksegesis yang sudah kokoh. Ngerti ya? Sudah ngerti ya dia punya polanya, sudah paham ya? Nah itu gunanya eksposisi itu. Ya kalau teman-teman gunanya eksegesi itu. Jadi teman-teman ketika mengeksposisi sudah oke. Nah satu hal yang harus teman-teman perhatikan, eksegesis dan eksposisi harus bersifat analogis. Analogis artinya konteks itu ketika dibawa ke sini pas. Yang tidak analogis misalnya, karena dulu di zaman di Timur Tengah sana semua rasul semua ketika pergi menginjil itu jalan kaki, hanya pakai kasut, pakai jubah dan sebagainya, maka teman-teman mulai mengeksekusi, oh berarti kalau menginjil harus jalan kaki, jangan pakai sound system, karena waktu itu Rasul Paulus dong ribuan orang mereka khotbah, entah bagaimana itu juga beta pikir mujizat, mereka bisa berbicara ratusan ribuan orang tuh orang dengar tanpa pakai pengeras suara dan sebagainya, pakai kasut saja, tidak bawa makanan minuman, mereka dibiayai oleh orang-orang maka itu. Maka kemudian para pengkhotbah sekarang mulai mengeksposisi, ngerti ya? Eksposisi ayat tersebut. Oh berarti sudah beta kemana-mana mau menginjil tidak boleh naik mobil motor, itu haram sesat. Alkitab tidak suka itu. Alkitab semua rasul-rasul jalan. Nah itu akibat dari eksegesis yang rendah, eksegesis dengan kualitas rendah, akhirnya ketika eksposisinya konyol. Yang jelas motor, mobil itu juga Allah izinkan ada untuk membantu pelayanan. Tidak bertentangan dengan Alkitab, tidak bertentangan dengan ajaran teologi Kristen. Nah, hal-hal ini yang harus teman-teman. Jadi ketika beta bilang bersifat analogis, artinya konteks kita bawa ke sini dia harus sama, tidak salah, tidak salah kaprah. Nah, dari sini beta pikir teman-teman sudah mulai paham. Oh, jadi gitu. Ada trik-trik dan tips apa yang membuat kita harus supaya kita bisa mengeksegesis dengan baik dan mengeksposisinya dengan baik. Ini di bagian yang terakhir. Langkah-langkah umum. Tentu saja teman-teman harus mengawali dan mengakhiri dengan doa, mohon bimbingan dari Roh Kudus. Jadi mau sepintar apapun kita, kan Alkitab bilang manusia kita semua berdosa. Jadi sejago apapun teman-teman
punya otak, tetap saja penuh dengan natur dosa. Karena penuh dengan natur dosa, maka kalau mau menafsir, minta tuntunan Roh Kudus. Minta tuntunan Roh Kudus, dan akhiri juga dengan tuntunan Roh Kudus. Itu hal pertama yang dilakukan. Yang kedua, tentukan teks yang akan kita selidiki. Entah apa itu, teman-teman mau pilih teks apa, mau bicara tentang apa, entah tentang keselamatan atau apalah. Kemudian ketika bacalah teks Alkitab dalam konteks yang lebih luas secara berulang kali. Untuk mengetahui konteks yang lebih luas dari sebuah teks, Anda perlu memeriksa garis besar keseluruhan kitab dengan membaca uraian tentang kitab yang dibuat oleh para ahli yang sudah terlebih dahulu menelitinya dengan seksama. Nah, ingat, hindari sesat pikir keliru merujuk pada otoritas. Jadi teman-teman merujuk pada penafsir-penafsir yang sudah melakukan ini dan punya otoritas dalam tanda kutip yang memang teolog dan sebagainya. Tetapi jangan sampai merujuk pada otoritas yang salah. Teman-teman pergi dengar orang jago melukis, didengar dia pentafsiran. Bukan berarti mengatakan bahwa di luar orang teologi tidak. Ini maksudnya adalah kalau teman-teman merujuk pada tafsiran yang benar, ya terujuk pada teolog-teolog yang punya kapabilitas dan kredibilitas itu. Ada juga teolog-teolog Kristen yang bukan latar belakang teologi, tapi mereka punya kredibilitas di situ. Ada banyak kayak gitu, yang sudah punya terbukti kayak gitu juga. Jadi merujuk pada orang-orang yang kompeten. Bisa pada yang berlatar pendidikan teologi maupun tidak, tetapi memang menekuni teologi dengan sangat serius. Gitu. Kemudian pemahaman konteks ini lebih penting karena teks yang Anda baca hanya satu bagian dari alur cerita dalam satu kitab secara keseluruhan. Penulis kitab tidak pernah bermaksud supaya teks tersebut dimaknai secara terpisah dari segala sesuatu yang ia tulis dalam kitabnya. Karena itu pengetahuan terhadap keseluruhan kitab menjadi prasyarat utama. Dengan memahami konteks yang lebih luas, maka Anda dapat memahami isu-isu penting dalam Alkitab tersebut, termasuk kerangka pemikir si penulis dalam hubungan dengan teks yang Anda baca. Ini, ingat, kalau misalnya teman-teman ambil Matius, ayat Matius, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah kitab Matius ini untuk apa sih? Itu dulu. Kalau teman-teman masuk di Yesaya, cek dulu kitab Yesaya ini sebenarnya ada untuk apa. Nah, dan teman-teman kalau buka Matius misalnya, Matius berapa gitu, cek dulu kitab Matius ini ditulis untuk apa, si penulis ini siapa, latar belakangnya siapa, kenapa menulis kitab ini. Kemudian cek pasal yang akan dieksegesis, yang akan ditafsir. Cek pasal tersebut. Cerita pasal itu tentang apa? Nah, jangan cukup di ceritanya, tapi lihat di cerita sebelumnya. Ngerti ya? Di perikop sebelumnya dan setelahnya itu bicara tentang apa? Supaya bisa tahu teks yang teman-teman akan bicara ini bicara tentang apa. Cari tahu penulisnya, latar belakang penulis, dan konteks ceritanya. Jadi mulai dari umum sampai khusus pada ayat yang ingin teman-teman eksegesis. Sudah ngerti ya? Ngerti metodenya? Nah, kemudian berikut, tentukan batasan teks Anda. Hindari sikap yang terpaku pada pembagian pasal dan perikop yang ada di kitab. Gitu. Ini penting juga. Karena pasal dan perikop baru ditentukan kemudian untuk mempermudah pembaca atau belum tentu sesuai dengan kebutuhan eksegesis. Misalnya teks yang diselidiki adalah Markus 9, 49-50. Maka Anda perlu memasukkan ayat 42 sampai 48 dalam menyelidiki dalam penyelidikan Anda. Jadi teman-teman lihat yang perikop-perikop dan judul itu kan baru dimasukkan kemudian. Itu kemudian dimasukkan itu bukan persoalan apa-apa. Itu hanya supaya kan kita kalau mau baca, kan kita baca Matius yang mana? Kalau tidak ada penomoran dan judul itu. Nah itu untuk mempermudah kalau kita mau baca Matius pasal sekian, ayat sekian, Yohanes pasal sekian, ayat sekian, dan sebagainya. Jadi untuk mempermudah kita untuk melihat. Tapi sebelumnya kan tulisan dalam salinan aslinya dalam manuskrip itu tidak ada penomoran, tidak ada judul, semuanya gitu. Nah karena tidak ada penomoran dan judul, maka semua itu sebenarnya satu cerita yang utuh. Misalnya beta cerita dari jam 5:30 kita mulai ibadat sini dan sebagainya, ibadat, habis ibadat kita pergi ke
Epura, dari Epura beta pergi ke rumah bapak mantu, kemudian teman ada ulang tahun, pergi ke sana, beta menulis satu ini. Tapi kan kalau orang mau tahu waktu beta di Epura kan orang bingung mau omong yang karena supaya orang jangan bingung dari cerita itu beta kasih nomor dan beta kasih judul. Ini judul pertama adalah ketika beta berkhutbah di GPDI Bethesda. Kemudian judul kedua ketika Ivan dalam perjalanan ke Opura. Nah itu Alkitab kan berkatnya gitu. Tapi sebenarnya itu satu cerita utuh. Jadi dalam mengeksegesis jangan patokan pada perikop-perikop itu. Makanya beta bilang di awal teman-teman harus lihat sebelumnya sesudahnya. Karena ada cerita-cerita yang berkaitan walaupun dia di luar perikop itu. Itu Alkitab selalu seperti itu karena ada satu rangkaian cerita yang besar. Ini yang ketika di awal beta bilang juga harus lihat keseluruhan kitab itu tujuan untuk apa, kenapa penulis menulis kitab ini. Penulis di mana, tahun berapa, kepada siapa, itu yang disebut dengan tadi kita bilang olah TKP tadi itu. Nah, kemudian kita bisa lagi teks dalam versi bahasa asli. Buatlah terjemahan sendiri. Ini penting karena versi terjemahan seringkali tidak memiliki padanan kata yang tepat daripada dalam bahasa aslinya, sehingga berakibat kurang tepat dalam menyampaikan maksud penulis kepada para pembaca saat ini. Sangat bagus jika kita membandingkan versi terjemahan Anda sendiri dengan beberapa versi terjemahan resmi yang ada. Ini memang pekerjaan yang tidak mudah untuk poin ini. Ini biasanya para teolog-teolog yang belajar bahasa Ibrani, Yunani, kemudian juga bahasa Inggrisnya dan sebagainya. Tapi ketika teman-teman periksa teks terjemahan, perhatikan bahwa orang yang belajar tentang studi bahasa baca Ibrani itu bukan berarti mereka fasih bicara bahasa Ibrani. Ada banyak teolog kita yang jago dalam studi kata terkait dengan bahasa-bahasa Alkitab, baik bahasa Yunani sebagainya. Tapi bukan berarti mereka orang yang bisa bahasa Yunani, bisa berbicara, tidak. Karena Yunani atau Ibrani yang digunakan sekarang ini juga atau bahasa Aram itu kan yang dulu di sekarang ini berbeda. Gitu. Jadi sonde segampang itu, sonde semudah itu. Tetapi teman-teman kita bisa belajar dari secara parsial. Bukan belajar bagaimana bisa ngomong Yunani, tetapi belajar dia punya terjemahan-terjemahannya. Nah di Google itu sudah ada terjemahan-terjemahan. Kalau kita ketik ayat tertentu nanti bisa muncul dengan bahasa Yunani. Misalnya kalau di Perjanjian Baru bahasa Yunani dan kata-kata padanan katanya sudah ada penomoran. Kalau teman-teman klik kata Allah, nanti dia sudah padanannya dalam bahasa Yunani. Tulisannya apa, terus dalam bahasa Inggris ditulis apa. Jadi dalam bahasa Yunani kan Theos, nanti dalam bahasa Inggris ditulis God di situ. Itu sudah ada. Kalau teman-teman klik penomoran dia langsung kasih. Itu Alkitab Sabda ya. Sudah pernah kalau sering Google itu lihat itu. Nah, itu sudah mudah sekali. Teman-teman tidak harus jago bahasa Yunani, tidak. Tapi maksudnya metode-metode bagaimana mencari tahu studi katanya itu mudah sekali sekarang. Beda dengan dulu yang ketika kita internet belum ada dulu. Aduh, untuk si kamus-kamus teologi itu katong harus punya gitu. Jadi kita yang belajar otodidak ini juga bersyukur ketika internet ada, akhirnya kita tidak perlu beli buku kamus-kamus Alkitab itu yang kalau teolog-teolog sekarang itu mereka wajib punya gitu. Nah ini bukan pekerjaan yang mudah ini, tapi teman-teman minimal tahulah ini bagaimana. Kalau sekarang juga mudah gitu, di internet sudah banyak. Kemudian buatlah daftar istilah-istilah penting lengkap dengan semua variasi artinya masing-masing. Perhatikan tata bahasa yang lazim, membingungkan atau dianggap penting. Kedua langkah ini mudah karena sebelumnya Anda telah membuat terjemahan versi sendiri dengan memeriksa langsung teks Anda dalam bahasa asli Alkitab. Nah ini penting teman-teman lakukan istilah-istilah yang penting untuk yang mempengaruhi tafsiran, mempengaruhi arti itu penting. Sama seperti beta pernah ngomong ketika lain menerjemahkan kata Tuhan yang merujuk pada Yesus Kristus, semuanya dipakai Tuhan. Padahal kitab itu Yesus itu bicara bukan hanya sebagai Tuhan, ada kalanya dia hanya sebagai manusia biasa, gitu. Jadi harus diterjemahkan Tuhan bukan Tuhan. Jadi ada part tertentu yang sebaiknya diterjemahkan Tuhan Yesus bukan Tuhan Yesus. Ada part yang sebaiknya diterjemahkan Tuhan Yesus. Karena ketika diterjemahkan Tuhan Yesus, itu memang Yesus lagi dalam kesadarannya sebagai ilahi. Lagi berbicara, lagi bertindak sebagai Allah.
Ya memang harus tulis Tuhan Yesus, terjemahannya harus Tuhan. Tetapi ketika dia lagi bertindak sebagai manusia yang haus, bisa lapar atau lagi berdoa, itu harus diterjemahkan Tuhan Yesus. Nah, masalahnya padanan dalam ini masalah bahasa, padanan dalam bahasa Indonesia juga kesulitan kita. Kita kesulitan kan miskin diksi, miskin kosakata. Kalau dalam bahasa Inggris kan Lord. Lord itu bisa dalam dua arti, bisa kepada sang pencipta, bisa kepada raja kan. Kalau bahasa Inggris kan, oh my Lord gitu. Itu bisa dalam, sama juga dengan bahasa Yunani, kurios itu bisa berarti kepada tuan atau raja, orang kaya, tapi bisa juga kepada Allah. Nah, tapi kalau kata Tuhan ketika kurios Yunani ke Inggris Lord, kemudian ke Indonesia Tuhan itu tidak bisa diterjemahkan kepada orang biasa, dia hanya kepada pencipta, betul tidak? Hanya kepada pencipta. Sedangkan dalam kitab itu kurios itu digunakan kepada Yesus itu dalam dua arti. Bisa dalam merujuk pada keilahiannya, tapi juga merujuk pada kemanusiaannya. Maka, tapi Lai menjemahkan semuanya itu Tuhan. Akhirnya Yesus itu seolah-olah dia tidak punya natur manusia, hanya punya natur keilahian. Itu bahaya juga. Walaupun beta yakin para penjemah kita itu lebih ahli lagi, mereka tidak bermaksud demikian. Hanya memang kan makanya kenapa terjadi revisi terjemahan itu. Jadi teman-teman jangan khawatir dengan revisi terjemahan. Revisi itu bisa saja karena kata itu bisa berubah makna. Contoh, kata bajingan di Jawa kan beta sudah pernah bilang, di Jawa kan bajingan itu konotasi negatif, tapi di Kupang kan bajingan itu berarti positif. Bajingan main gitar dan sebagainya. Bisa jadi di Alkitab bahasa Kupang kita menerjemahkan suatu untuk misalnya ketika mengatakan Yesus jago dalam membuat dalam mujizat di teks, misalnya teks itu. Bisa kita terjemahkan wah Yesus bajingan dalam membuat mujizat. Bisa diterjemahkan gitu dengan makna yang memang positif. Jadi karena kata itu bisa sama, tapi bisa berubah-ubah maknanya, maka terjemahan itu bisa terus direvisi. Dulu, abad yang lalu kata A berarti ini, tapi sekarang kata itu bisa jadi sudah bergeser, jadi harus direvisi terjemahannya supaya orang jangan salah paham. Tetapi dalam teks asli atau dalam salinan-salinan manuskrip kita yang ribuan sampai puluhan ribuan itu katanya tetap sama, gitu. Katanya tetap sama, hanya maknanya itu yang harus kita cari tahu supaya sesuai dengan teks aslinya. Nah, itu problem dalam menafsir. Nah, teman-teman jangan sampai salah dalam melakukan tafsiran itu. Nah, kok selidiki konteks histori, budaya, religi, filsafat yang melatar belakangi penulis teks itu. Nah, itu. Matius itu siapa, Lukas itu siapa, misalnya kalau ngomong tentang Lukas itu siapa, apa latar belakangnya dan sebagainya. Nah, itu penting. Nah, sekarang langkah-langkah khusus, bagian yang paling terakhir, ini semua habis, tenang. Pastikan bahwa Anda mengenali tipe sastra, perumpamaan, hiperbola, atau amsal, atau metafora dari teks Anda gitu. Hal ini penting menentukan muatan makna yang tergandung di dalam cara memahami teks Anda. Nah, Alkitab ini kan dalam suatu cerita, apalagi di Perjanjian Lama tuh banyak tuh. Dalam satu cerita bisa jadi di ayat ini dia ngomong secara letter like, di sini dia kiasan. Di sini dia kiasan lagi. Nah, teman-teman kalau tidak paham pikir kiasan itu adalah adalah letter like, makanya jadi bingung tafsirnya. Atau misalnya Adinona nama siapa? Nama siapa? Amel. Misalnya kata gini. Amel gitu. Jadi, Amel, aku sungguh mencintaimu karena wajahmu seperti rembulan dan kakimu lincah seperti burung pipit misalnya gitu. Nah, di situ kan ada yang harfiah, misalnya aku mencintaimu itu kan harfiah. Tapi setelah itu digandeng dengan bahasa kiasan. Gitu. Jangan sampai ketika mengatakan wajahmu seperti rembulan, maka teman-teman, oh berarti ternyata Amel ini pemuka sama rembulan. Tidak, itu kiasan. Nah, di Alkitab itu ada bahasa yang bersifat hiperbola, metafora, kiasan, ada bahasa bersifat letter like. Jadi harus bedakan itu, jangan sampai kita salah tafsir. Aku berjalan di bulan atau apalah.
di titian bumi dan sebagainya, itu kan harus diperhatikan kata-katanya. Ada kata-kata yang, itu yang pertama. Yang kedua, ada juga yang bersifat naratif, ada yang bersifat perintah. Ada yang itu menceritakan, bukan untuk diperintahkan untuk dilakukan, itu hanya menceritakan. Kalau menceritakan tentang Salomo punya banyak gundik, selir, maka apakah itu menjadi perintah bahwa kita orang Kristen harus punya banyak gundik selir? Tidak kan? Gitu. Nah kalau itu cerita, maka itu hanya sebagai cerita supaya kita tahu dan kita bisa belajar dari itu. Minimal belajar bahwa Salomo pun bisa berbuat hal yang tidak sesuai dengan apa. Atau Daud, ketika Daud bersinah, itu cerita, bukan perintah bahwa orang Kristen boleh bersinah. Kayak gitu. Ketika orang Timur Tengah dahulu di abad pertama semua perempuan menggunakan kerudung, itu bukan perintah. Itu hanya memang budaya waktu itu begitu. Itu bukan perintah untuk semua orang Kristen harus pakai kerudung. Harus bedakan. Tapi kalau perintah, kasihlah Tuhan Allah, itu perintah. Jangan membunuh, jangan, itu perintah. Jadi bedakan bagaimana di Alkitab kisah yang bersifat naratif maupun cerita yang bersifat perintah. Itu juga harus diperhatikan, jangan sampai teman-teman salah paham, salah tafsir. Yang berikut lakukan analisa horizontal dan vertikal. Ini juga jangan sampai salah kaprah. Horizontal artinya kalau ayat-ayat yang berhubungan dengan manusia, jangan ditafsir seolah-olah dengan Tuhan. Atau ayat-ayat yang berhubungan dengan Tuhan, jangan juga ditafsir seolah-olah berhubungan dengan manusia. Jadi jangan salah kaprah. Nah, kemudian selidiki konteks asli teks tersebut. Seperti yang Yesus lakukan dan gereja mula-mula. Yesus kan sering mengutip ayat-ayat perjanjian lama. Kemudian dia sesuaikan dengan konteks dia waktu itu. Ada tertulis, kan Yesus bilang, ada tertulis. Itu bersifat apa? Eksegesis. Yesus melakukan eksegesis pada ayat yang sana, disesuaikan dengan konteks waktu dia pada abad permulaan. Nah, eksegesis itu bersifat analogis. Analogis. Konteks yang dulu, perjanjian lama dengan konteks Yesus itu sama, analog. Beta sudah bilang kan, gereja mula-mula juga bapak-bapak gereja kita lakukan hal yang sama. Ketika mereka mengeksegesis dan kemudian memberi kesimpulan, oh ternyata kita punya Allah ini Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Satu hakikat, tiga pribadi. Ingatnya satu hakikat, tiga pribadi, bukan satu pribadi, tiga fungsi atau tiga peran. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan eksegesis yang ketat dari semua ayat perjanjian lama, perjanjian baru. Konteksnya dilakukan ketat, maka diputuskan bahwa ya Tritunggal, kita menyembah Allah Tritunggal. Nah, kemudian cermati hubungan teks Anda dengan bagian-bagian lain dari kitab tersebut secara keseluruhan. Nah ini, jadi kalau kita sudah dapat konteks ayat tersebut, kemudian konteks itu atau tafsiran itu sesuaikan dengan keseluruhan. Pertentangan tidak. Contoh kembali beta gunakan tadi. Paulus perintahkan untuk pakai kerudung. Oke, konteksnya situ teman-teman sudah dapat nih. Oh pakai kerudung, bla 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 bla. Boleh gitu. Cek dengan yang lain-lain. Cek dengan ayat-ayat yang lain. Bertentangan tidak dengan ayat-ayat ini. Kan prinsip dalam eksegesi itu adalah ketika kita menafsir ayat ini, ayat A, tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat dimanapun dalam Alkitab. Kalau kita menafsir Matius sekian, pasal sekian, ayat sekian, tidak boleh bertentangan dengan ayat manapun dari Kejadian sampai Wahyu. Itu tidak boleh. Itu prinsipnya itu, tidak boleh bertentangan. Kalau bertentangan berarti teman-teman harus segera mengubah kesimpulan tafsirannya. Pasti ada yang salah. Ingat ketika beta sudah pernah sampaikan tentang iman dan perbuatan. Ya. Paulus bilang selamat karena iman, Yakobus bilang selamat karena bukan hanya karena iman tapi berbuat baik. Nah itu kita harus menarik kesimpulan, mengeksegesis yang harmonis dari ayat tersebut. Kita tarik. Kalau kita mengatakan bahwa, oh berarti Yakobus yang benar, selamat karena perbuatan baik. Lalu bagaimana dengan Paulus katakan hanya karena iman? Bertentangan. Nah kalau bertentangan maka teman-teman harus cari kesimpulan yang tepat untuk bisa mengharmoniskan kedua ayat tersebut. Nah ini prinsip. Jadi kalau sudah gali konteks, habis itu jangan lupa untuk cek semua ayat-ayat yang lain. Jangan sampai bertentangan dengan ayat-ayat di perjanjian lama atau perjanjian baru. Atau misalnya
Anda bilang Allah itu Allah Maha Kasih dalam perjanjian baru, bla bla, Allah tidak mungkin berbuat hal yang jahat, bla 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 bla. Tapi di perjanjian lama Allah memerintahkan orang Israel untuk membunuh bangsa-bangsa. Gimana tuh? Harus bisa mengharmoniskan ini, kesimpulan ini, supaya jangan sampai kita terjebak dalam penafsiran-penafsiran yang dangkal, atau bahkan bisa diserang dari luar, orang-orang yang non-Kristen, membuat kita ini kehilangan iman. Karena tafsiran kita, karena eksegesis kita yang tidak baik. Nah, kemudian yang berikut adalah korespondensikan tafsiran Anda dengan sejumlah tafsiran dari teks yang sama oleh para penulis tafsir yang Anda miliki. Pertimbangkanlah hal-hal yang mungkin perlu direvisi dari tafsiran Anda, namun hindarilah sikap terlalu mudah mengubah tafsiran sendiri hanya karena tafsiran Anda berseberangan dengan tafsiran orang lain. Perubahan boleh dilakukan sepanjang Anda telah memastikan argumen-argumen tafsir pihak lain memang lebih logis. Jadi di sini diajak kita untuk, sekarang kan sudah mudah nih, teman-teman pemuda ini sudah sangat mudah. Beda dengan zaman beta dulu, ketemu mau cari tahu tafsir yang lain ini sulit setengah, harus beli buku. Nah, jadi teman-teman sudah sekarang kalau sudah punya tafsiran tertentu, kemudian mulai cek dengan penafsir teolog dulu. Kalau beta sih sarankan cari teolog-teolog konservatif kita. Gitu. Beta sering gunakan Matthew Henry gitu. Teman-teman bisa, ada juga bisa di aplikasi. Khusus untuk Matthew Henry punya ada aplikasinya tafsiran dia. Itu teman-teman bisa download di Android, ada situ. Jadi ketika baca ini buka tafsirannya itu bicara tentang apa? Oh, tentang ini nih. Nah, merujuk pada penafsir-penafsir ini, merujuk pada penafsir-penafsir teman-teman yang kredibel, yang teman-teman yang sejalan dengan teologi yang kita anut di sini. Karena dalam kekristenan juga tidak semua teologinya sama. Jadi itu pemilihan penafsir atau teolog-teolog yang kita rujuk itu juga harus diperhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun sudah teolog-teolog yang kredibel, yang seperti beta sebutkan misalnya ada Matthew Henry, bukan berarti teman-teman harus percaya semua tafsiran juga sepenuh. Tidak seperti itu juga. Karena yang akhirnya yang menentukan itu adalah Alkitab itu bicara tentang apa, bukan apa kata penafsir. Penafsir itu kita bisa membandingkan, menarik. Makanya di sini kita akan pelajari argumennya. Argumen penafsir memang lebih kuat, ya oke lah, kita akan ubah tafsiran kita. Sama juga seperti yang beta di sini. Beta boleh mengaku belajar teologi, tapi teman-teman jangan cepat percaya. Misalnya tafsiran A, B, C, D, beta berbeda dengan apa, teman-teman, oh itu, Kak Ivan saya bilang begitu. Itu stupid, completely stupid. Kenapa? Bukan apa yang Kak Ivan bilang, tapi apa yang Alkitab bilang. Jadi bukan teman-teman, oh itu Kak Ivan saya bilang gitu. Aduh, teman-teman kalau ngomong gitu beta sama sekali soalnya bangga. Malah beta anggap itu stupid, perilaku yang bodoh. Teman-teman tidak melihat, beta tidak penting, tetapi Alkitab bilang apa. Bukan Ivan Bartels bilang apa, atau pendeta-pendeta hebat di luar sana bilang apa, bukan. Mereka punya bisa dipakai sebagai referensi, bisa sebagai pedoman referensi, karena misalnya mereka belajar lebih banyak dan sebagainya. Tapi bukan berarti mereka pasti selalu benar. Mereka bisa, jadi kalau mau bandingkan, bandingkan dan perhatikan baik-baik. Itu yang penting bagi kita semua. Nah, sampai di sini beta sudah selesai. Yang beta ingin ingatkan di teman-teman ini, kenapa materi ini penting, yang beta sudah bilang di awal. Teman-teman akan pakai di keseluruhan teman punya hidup. Bukan hanya soal menafsir kitab, tapi dalam menjalankan teman-teman punya hidup. Beta sendiri mengambil manfaat dari itu. Bukan hanya soal menafsir, tapi misalnya bicara tentang eksegesis, itu berlaku bagi seluruh kehidupan. Bahkan dalam rumah tangga beta, dalam beta menyelesaikan persoalan-persoalan rumah tangga. Bagaimana kita, kan eksegesis ini bicara tentang metode-metode yang digunakan. Misalnya beta dengan istri lagi masalah apalah, masalah kecil, bertengkar, atau masalah anak dan sebagainya, metode ini beta diterapkan. Kalau di hukum yang seperti tadi beta jelaskan, itu di hukum metode eksegesis hukum yang diterapkan. Dalam lingkungan sosial metode eksegesis, atau misalnya tetangga ada baku tengkar dan sebagainya, Anda jangan menggunakan interest Anda pada hanya Anda suka tetangga A, maka dia pasti benar. Terapkan metode eksegesis itu. Lalu apa? Gali. Jadi sebenarnya eksegesis ini berguna bukan hanya bagi menafsir, tapi juga bagi kehidupan teman-teman dalam menyelesaikan case-case, problem-problem dan lain sebagainya.
Ini bagaimana teman-teman menarik kesimpulan dari problem yang teman-teman temukan. Baik itu di sekolah, di rumah, di pekerjaan, dan lain sebagainya bisa terapkan ini. Jadi beta harap eksegesis ini intinya harus dipakai ketat dalam menafsir, tetapi harus bernatur built-in dalam teman-teman punya hidup. Supaya tidak hanya ketat ketika menafsir, tapi juga teman-teman menjadi karakter teman-teman ketika teman-teman berhadapan dengan orang-orang siapapun dia. Ini akan teman-teman gunakan dalam menjalani hidup. Nah, itu yang beta pikir sangat penting untuk teman-teman. Setelah ini materi ini beta akan segera bagikan ke Fiksu. Teman-teman berhak untuk ambil dan untuk bagikan kemana saja. Bagikan sebanyak mungkin pada orang Kristen, jauh lebih baik lagi. Kalau teman-teman lupa, misalnya baca dan lupa bagian ini, tinggal nonton kembali. Ini kan sudah direkam, nonton kembali ini, simpan save ini di part ini supaya teman-teman bisa pelajari. Ingat, setiap kali menafsir ayat yang semudah apapun, karena kadang-kadang ada ayat yang seolah mudah, tapi ternyata tidak mudah juga untuk ditafsir. Jangan anggap remeh, gunakan metode-metode tafsir yang sahih, yang valid, yang sudah kita pelajari secara mudah ini, karena dalam menafsir kitab itu bisa punya kefatalan yang sangat serius, tapi juga bisa sangat memberkati. Jadi materi ini sangat penting bagi teman-teman semua. Lakukan ini, keluar dari sini ketika teman-teman menjalani kehidupan teman-teman, baik itu menafsir kitab, ingin berkhutbah, saat teduh, maupun dalam menjalani kehidupan teman-teman sehari-hari. Amin.